Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rujana dari kelas Pendidikan IPSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa ini merupakan alat atau media dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu bagaimana bahasa itu tercipta? Kemunculan bahasa untuk pertama kali menjadi sebuah pertanyaan yang menarik. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan yang simpel, yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Lalu kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda alam satu konstruksi, seperti misalnya benda, apel, dan pohon, yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa itu sendiri. Lalu selanjutnya, sejarah dari berbagai bahasa di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, karena dulunya beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia itu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, misalnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan lain-lain. Bahkan bahasa Indonesia itu sendiri juga berakar dari rumpun bahasa Austronesia. Namun bahasa di setiap suku dan daerah selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itulah yang membuat bahasa di setiap daerah berbeda. Perubahan yang terjadi di dalam sebuah bahasa bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalnya migrasi, pertemuan dengan orang bangsa lain yang menggunakan bahasa berbeda, lalu perkembangan teknologi juga ikut berpengaruh. Nah, di sini saya mengambil satu contoh yaitu sejarah bahasa Jawa. Sejarah tulisan bahasa Jawa bermula sejak abad ke-9 dalam bentuk bahasa Jawa kuno yang kemudian berevolusi hingga menjadi bahasa Jawa baru sekitar abad ke-15. Bahasa Jawa awalnya ditulis dengan sistem aksara dari India yang kemudian diadaptasi menjadi aksara Jawa. Walaupun bahasa Jawa masa kini lebih sering ditulis dengan alfabet Latin, bahasa Jawa memiliki tradisi sastra paling tua di antara bahasa-bahasa Austronesia. Selanjutnya ada unsur-unsur bahasa. Unsur bahasa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fonem. Fonem merupakan unsur terkecil dari bunyi ucapan yang bisa digunakan untuk membedakan arti dari satu kata. Contohnya ya, kata ular dan ulas memiliki arti yang berbeda karena perbedaan pada fonem R dan S. Lalu yang kedua adalah morfem. Morfem yaitu unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa. Pada bahasa Indonesia, morfem itu dapat berbentuk imbuhan. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu penggabungan kata menjadi kalimat berdasarkan aturan sistematis yang berlaku pada bahasa tertentu. Dalam bahasa Indonesia terdapat aturan yaitu SPO atau bisa disebut dengan subjek, predikat, dan objek. Aturan ini berbeda pada bahasa yang berbeda. Lalu yang keempat ada semantik, yaitu mempelajari arti dan makna dari suatu bahasa yang dibentuk dalam suatu kalimat. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu diskurs, yaitu mengkaji bahasa pada tahap percakapan, paragraf, bab, cerita, atau literatur. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang bahasa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.